Dan juga yang jelas potensi penularannya, kalau diibaratkan Delta 100% lebih cepat dari virus liar yang ada di Wuhan, ini kemungkinan sampai 500% atau 5 kali lipatnya. Diki menyebutkan potensi ini dihitung sesuai dengan dasar dari varian Wuhan. Karena penularannya jauh lebih cepat, dunia terhitung sangat rawan menghadapi varian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi di kesempatan kali ini dengan Mas Oji Channel yang kita kembangkan, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Kembali hadir untuk menyajikan informasi terkait dengan COVID-19. Kita dapat informasi teman-teman semuanya, sebagaimana teman-teman mungkin sebagian ada yang tahu bahwa COVID-19 ini ada varian barunya ya, ada mutasi baru yang kemudian menjadi sebuah varian yang konon katanya cukup berbahaya. Nah, ini varian namanya B11529 atau disebut sebagai Omicron ya. Omicron ini konon datangnya dari Afrika Selatan. Mudah-mudahan nggak masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya tentang varian baru dari COVID-19 yang bernama B11529 ini? Yuk kita simak informasi yang dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, varian terbaru dari virus COVID-19 semakin membuat cemas dunia. Kabar terbaru telah ditemukan virus varian terbaru COVID-19 dengan nama B11529. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut varian B11529 ini sebagai Omicron. Omicron yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan disebut-sebut sebagai varian yang memiliki banyak strain atau mutasi. Jumlahnya melebihi strain dari varian Alpha, Beta hingga Delta yang masih mendominasi saat ini. Varian baru ini juga sudah ditetapkan WHO sebagai varian of concern atau varian yang menjadi perhatian. It's under monitoring. The Virus Evolution Working Group, or the TAG-VE, will discuss if it will become a variant of interest or a variant of concern, and if that's the case, then we will assign it a Greek name. But it is something to watch, and I think, besides this B11529, we need to understand, and everybody that's out there needs to understand, that the more this virus circulates, the more opportunities the virus has to change, the more mutations we will see. Tingkat vaksinasi pada orang dewasa yang rendah, kurang dari 36%, membuat Afrika Selatan rentan terpapar varian baru dari virus corona ini. Sementara itu, pejabat Afrika Selatan yang awalnya mengatakan ada satu kasus yang dikonfirmasi pada seorang pelancong dari Afrika Selatan ke Hong Kong, varian ini cukup mengkhawatirkan karena Omicron langsung ditetapkan sebagai varian of concern. Padahal pada variasi mutasi sebelumnya perlu di beberapa tahap sampai bisa menjadi varian of concern. Menurut ahli epidemiologi Indonesia dan peneliti pandemik dari Griffith University Diki Budiman, varian ini menjadi satu pertanda yang sangat serius. Kemungkinan besar kan dinamai varian new ini memiliki, sebagai gambaran, memiliki mutasi spike ya, protein dari varian ini dibandingkan Delta itu 2 kali lebih buruk atau lebih sangat memprihatinkan dibandingkan varian Delta. Menurut Diki, hal ini menjadi satu yang serius karena kemungkinan terjadi gelombang ketiga bisa saja terjadi. Diki memprediksi hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga dunia. Karena Omicron ini adalah lahir dari situasi di mana ada negara dengan wilayah kawasan rendah, kapasitas 3T, 5M, dan vaksinasinya. Selain rendah penerapan protokol kesehatan di suatu negara, lambannya program vaksinasi COVID-19 dapat memperparah situasi. Sejauh ini, gejala klinis secara spesifik masih harus ditunggu. Namun, catatan penting dari varian ini adalah potensi penularannya 5 kali lebih cepat dibanding varian asli dari Wuhan. Ya, itu tadi teman-teman semuanya udah kita simak ya, terkait dengan virus varian baru bernama B11529 atau Omicron yang konon datangnya dari Afrika Selatan ya. Ini jadi kabar yang kurang baik, tapi kita berharap mudah-mudahan nggak sampai masuk ke Indonesia. Caranya bagaimana ya? Tentu saja pemerintah semestinya harus menutup ya
akses masuk ke negara kita, khususnya dari negara-negara di Afrika, karena itu dilakukan sudah oleh negara-negara di Eropa sana. Ya, mudah-mudahan yang terbaik sajalah virus ini, kalaupun memang menjadi virus yang konon katanya lebih dahsyat dari varian Delta, kita berharap nggak masuk ke Indonesia, itu aja. Ya, mudah-mudahan kita semuanya berharap Indonesia tetap aman dan pandemi ini bisa segera kita atasi, semakin landai gitu ya. Indonesia udah mulai landai, jangan sampai gara-gara varian baru Omicron ini membahayakan gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir, dan pastikan teman-teman semuanya tetap dalam kondisi yang sehat. Demikian yang bisa kita sharingkan. Terima kasih segala dukungannya, sampai ketemu di lain kesempatan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.